Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anan Sohadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang keduanya mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Masih pembahasan tentang ibadah yang namanya salat. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang pembacaan basmalah, ya. Lanjut kemudian, ya, setelah ta'awudz basmalah, lanjut kemudian suratul Fatihah di dalam salat. Jadi dalam satu makna hadis dikatakan la salatan liman lam yaqra, ya, bi Fatihatil kitab. Jadi tidak sah salat bagi seorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi penting nih Bu, baca Fatihah, ya. Jadi dalam pembacaan suratul Fatihah itu kita setidaknya paham, ya, dalam ibadah salat kita dari apa yang kita baca itu paham sebenarnya, ya. Mulai dari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya, sampai terakhir salam, setidaknya kita memahami arti daripada bacaan salat kita, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Setidaknya lewat salat kita itu sudah diajarkan bagaimana rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak di rumah, ya, ibu juga di rumah, lebih banyak bersyukur apa lebih banyak mengeluh? Jujur, lebih banyak mengeluh. Nah, di dalam salat kita sudah diajarkan tuh, ya. Hendaknya kita mengingat akan karunia Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Setiap hari kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah bermaklumat, ya, siapa orang yang bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, maka niscaya dia akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi jikalau mereka ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, maka azab yang teramat sangat pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita diingatkan oleh Allah untuk terus bersyukur, ya.
Baca basmalah ketika mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Ya, teguk tuh Pak. Sekali teguk, alhamdulillah, turunin. Teguk lagi, bismillah, alhamdulillah, turunin. 3 kali. Ya. Praktek semuanya kita baca dengan basmalah diawalinya, lantas kemudian diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Nih ingatan buat kita ketika sholat, implementasinya di luar sholat adalah kita menjadi bahagian orang-orang yang mau bersyukur. Ya, alhamdulillah ya Allah hari ini dapat uang 50 juta. Ya boleh bersyukur gak? Bersyukur 50 juta Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Dialah Allah yang memberi kita, yang mengasihi kita, yang menyayangi kita. Siapa lagi Pak? Kalau yang nggak ngerti kita, siapa lagi kalau bukan Allah? Ini manusia kan pola hidupnya macam-macam. Ada pola pikir yang berbeda, ada nuansa hati yang berbeda. Ya, ada sesuatu yang memang semuanya berbeda, tapi Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Sayang, tahu persoalan kita. Ya, udah cukuplah Allah yang menjadi apa kita? Ya, penolong kita, menjadi petunjuk buat kita. Makanya jangan lupa dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah senantiasa mengajarkan kepada kita banyak memuji Allah dengan sifat-sifatnya. Di samping itu kita juga mau memberi, juga mau menerima, ya, semata karena Allah. Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Tuhan yang Maha merajai. Dialah Allah Tuhan yang Maha menguasai, ya, hari kiamat, hari pembalasan. Nanti ketika kita menjalani kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, ada dimulai dari alam rahim. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian dia hidup dan tinggal di alam dunia. Lantas ujung daripada cerita tentang kehidupan dunia, manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu mati, ruhnya kembali kepada Allah. Jasadnya dipendam di dalam kubur. Di sanalah baru dimulai yang namanya alam akhirat. Setelah terjadinya alam kehidupan di alam barzakh. Lantas kemudian Allah munculkan kehidupan di alam akhirat. Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Tuhan yang merajai. Dialah Allah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ya, semua amal kita Pak, semua amal kita Bu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam di dunia nanti di akhirat akan kita tuai. Kebaikan yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia nanti tuh akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Belum masuk alam akhirat aja sudah diperlihatkan. Ya, ketika Allah katakan kul innal mautal ladzina ta'tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian. Kematian itu apa? Fa innahu mulaqikum. Maka kematian itu akan berjumpa dengan kita. Semuanya kita akan berjumpa dengan kematian kita. Ya, dan kita bertemu dengan apa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Gaib, Tuhan yang Maha Nyata. Untuk apa? Nah, di sini yang jelas, ya. Ketika kita katakan Maliki Yaumiddin, maka kita akan dipersaksikan dalam alam akhirat kita. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka akan kami persaksikan apa yang menjadi amal perbuatanmu waktu hidup di alam dunia. Sebelum masuk alam dunia, kita akan dipersaksikan tentang amal perbuatan kita menuju ke alam akhirat kita. Ya, banyakin baca ini artinya apa Pak? Dalam hidup dunia jangan sombong, ya. Dalam hidup dunia jangan angkuh, jangan gak ibadah,
jangan nggak berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kita akan menjumpai yang namanya hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ayat Allah ini mengingatkan kepada kita bahwasanya seluruh rangkaian ibadah kita, dari apa yang kita kerjakan, dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur lagi, itu kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa jadi nilai ibadah semuanya. Ya Bu, bismillah. Ibu mah gampang benar. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Udah, yang ketiga taat sama suami. Apapun yang diperintahkan suami taatin. Udah, semua 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang gak kira-kira? Gampang gak saya tanya? Ibadah lewat jalur sholat, ibu bisa khusyuk. Ibadah lewat baca Quran, ibu bisa hikmat. Iya. Puasa juga bisa, sedekah lagi, gampang itu usaha. Tapi ketika diperintahkan untuk taat pada suami, gampang kira-kira ya? Jangan mentang-mentang saya memang harus ditaati, itu perintah Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehidupan ini nilainya adalah ibadah. Apapun bentuk daripada pekerjaan kita harus nuansanya ibadah. Ya Allah, mau tidur, bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya, bismika amut. Lanjut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Lanjut, baca qul 3 kali, baca selawat 3 kali, istighfar 3 kali, lantas bermemuji Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Lanjut, baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Diikutin ya Bu kira-kira? Berat. Orang katanya. Bangun tidur juga begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Baca lagi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Terus lanjut lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, kenapa sih? Karena Allah pengen nyatu dengan kita. Dan orang-orang yang menyatu dengan Allah, insya Allah nuansa kehidupannya akan terus menjadi nilai ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam sholat kita diajarkan bahwasanya Allah kepingin rutinitas kehidupan kita sehari-hari nilainya ibadah. Ngasih minum orang bismillah jadi nilai ibadah. Ya Bu, ngasih makan kucing bismillah Allahumma shalli ala Muhammad jadi nilai ibadah. Suami ngasih duit sama bini, baca bismillah nggak kira-kira? Ayo, orang Ustaz yang ada juga udah diserahin sama bininya semua. Coba bismillah. Dan ibu sebagai penerima ya nafkah, alhamdulillah. Gampang apa gampang? Itulah karena rasa syukur yang kurang, rasa nerima yang kurang, ya bahasanya selalu kurang-kurang, selalu mengeluh. Ya Allah kasih seperti itu. Ya, nggak gampang loh prakteknya Pak Ustaz. Iya, tapi setidaknya kita belajar. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Hati-hati Pak. Ketika lafaz iyyaka itu di huruf iya ada tanda tasdid. Iyyaka, jangan landai ya. Iyyaka. Artinya nanti berbeda. Iyyaka hanya kepada Tuhan matahari kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Tuhan matahari kami mohon pertolongan. Atau iyyaka, iya-nya itu double. Ya, ada tasdid. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Hati-hati.
melafazkan kalimat ini. Sama ketika kita membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar, mbaknya dipanjangin, maknanya berbeda. Ilmu nih Pak, ya. Makanya ketika kita belajar seperti sholat udah biasa aja Pak Ustaz, begini-begini aja. Ya, respect ketika kita menuntut ilmu, dampaknya nanti ketika kita melakukan transaksi kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang berkata dusta, ada orang yang berkata bohong, udah biasa Pak. Tapi orang yang sholat, ketika dia memaknai daripada ibadah sholatnya, insya Allah ketika di luar sholat dia jaga, tuh yang namanya amanah. Gak lagi dia berbohong, gak lagi dia berkata dusta. Hati-hati ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, cukuplah Allah yang jadi penolong kita. Ini kan kadang-kadang praktek di lapangan nggak begitu Pak. Kita lebih banyak minta tolong sama orang yang punya duit, betul nggak? Kita lebih banyak minta tolong sama orang yang lebih paham tentang kehidupan. Padahal kita sama loh semuanya. Ya, ketika kita menghadap di atas langit, ke atas langitnya Allah, kita minta sama Allah. Ya Allah, begitu banyak masalah kehidupan yang kami hadapi. Ya Allah, berapa banyak kehidupan ini hingga menjadikan diriku ini menjadi lemah. Ya Allah, iman kami lemah, kehidupan kami menjadi lemah. Kenapa kami minta sama Allah? Lebih banyak kita mengeluh kepada orang lain, ya, ketimbang kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih banyak merenung, apa bingung, ya, apa bengong, ya. Hati-hati Pak. Lebih baik kita utarakan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang Maha tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita ibadah kepada Allah, minta tolongnya sama Allah, udah beres. Lantas kemudian apa lagi? Lantas kemudian kita minta petunjuk daripada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Enggak gampang Pak bicara soal hidayah ini, ya. Makanya saya hamdalah, saya awali alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya, bahasa petunjuk itu hidayah jelas hanya Allah yang tahu. Kalau belajar tentang bahasa petunjuk ada dalam diri kita, ya, ada yang namanya hidayah al-aqli, hidayah lewat akal pikiran kita. Ada yang namanya hidayah al-hawas, ada dalam panca indera kita, ya. Kebanyakan 3 poin aja. Kita punya mata, ada hidayah di dalam mata kita. Kita punya telinga, ada hidayah dalam telinga kita. Kita punya hati, ada hidayah dalam hati kita. Tinggal bagaimana kita mau menjemput hidayah, ya. Saya seringkali ceritakan bagaimana hidayah itu gak bisa dipaksakan Pak. Ketika pamannya Rasulullah SAW akan meninggal dunia, dan sementara dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata baginda Rasul? Ya Rasulullah, kata baginda Rasul, ya amma, wahai pamanku, la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya apa? Nabi kepingin membimbing pamannya untuk memeluk agama Islam. Tapi apa yang terjadi Pak? Yang terjadi sahabat Rasulullah SAW, bukan bahasanya pamannya orang yang membangkang, ya. Abu Lahab, oh nggak bisa begitu ya Muhammad. Ini hidayah urusan Allah. Nggak bisa kamu memberikan hidayah. Makanya turun ayat Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi, sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Man ahbabta, kepada siapa saja orang yang kamu sayangi, termasuk pamannya. La tahdi, tidak bisa kamu memberikan hidayah kepada siapa? Man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kecuali dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mampu, ya, Tuhan yang maha memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, ya. Hanya Allah yang tahu. Wa'lam
Dan dialah Allah yang tahu. Wa huwa bil muhtadin. Siapa sih manusia yang bisa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap hari kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Mau enggak kita dikasih petunjuk? Sementara ada dua jalan yang Allah berikan, kanan kiri. Ya, kalau pikiran lagi tenang, enak, ya banyaknya ke kanan, betul? Betul nggak? Kalau lagi nggak beres, dikit melenceng ke kiri. Maaf loh bu, bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah. Yang penting gue dapat untung. Ibarat orang dagang, nggak bisa begitu pak. Ya, halal, tayyib. Yang halal baik, yang haram pasti nggak baik. Apa yang kita lakukan? Kita terus minta dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk, dikasih petunjuk, tapi kita lebih banyak menghindari petunjuk Allah, malah bukan menjemput petunjuk Allah. Bagaimana petunjuk Allah itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang senantiasa Engkau beri nikmat atas mereka, ya, orang-orang yang beriman, dan bukan jalan golongan orang-orang yang sesat. Udah jelas itu Pak. Kita minta nikmat, bukan jalan yang sesat. Kebanyakan kita lebih condong kepada kesesatan. Nauzubillah. Cukup aja. Mudah-mudahan lewat surat Al-Fatihah yang seringkali kita baca dalam sholat kita, ya, setidaknya memberikan makna tersendiri buat kehidupan kita. Implementasi sholat kita harus kita buktikan lewat kehidupan kita sehari-hari. Minimal berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada mereka orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan hidayah buat kita, petunjuk buat kita, hingga pada akhirnya Allah terus bimbing kita selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.